Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik di episode malam ini aku mau coba sharing tips menabung untuk penghasilan kecil. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih. Buat yang lagi nyari alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin atau binder untuk budgeting, boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, tips menabung untuk penghasilan kecil yaitu tentukan tujuan yang jelas. Nah, jadi teman-teman pengen nabung itu buat apa? Misalkan aku mah pengen nabung soalnya pengen punya dana darurat, atau aku menabung untuk biaya pendidikan, atau aku menabung untuk modal usaha. Nah, teman-teman harus punya tujuan yang jelas seperti itu ya. Karena apa? Dengan kita punya tujuan yang jelas, kita akan lebih fokus nabungnya, akan lebih bersemangat. Beda halnya kalau misalkan nabung ya nabung aja gitu, nggak ada tujuan sama sekali, takutnya nanti malah kayak asal-asalan gitu, nggak maksimal nabungnya. Jadi silakan ya teman-teman, tetapkan tujuan menabung yang jelas, karena dengan seperti itu insya Allah akan ngebuat teman-teman selalu semangat dalam menabung. Kemudian yang kedua, tips menabung untuk penghasilan kecil yaitu ketahui kemampuan menabung. Nah, ini penting banget ya, kita harus tahu kemampuan kita itu menabung berapa nominalnya. Karena apa? Kalau kita nabung terlalu besar, melebihi batas kemampuan kita, itu berpotensi untuk diambil lagi. Mungkin di sini teman-teman pernah ngalamin, awal belajar nabung terlalu semangat, nabungnya terlalu besar, untuk kebutuhan sehari-hari kurang dan ngambil lagi uang tabungannya, terus malas lagi nabungnya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Itu karena apa? Karena kita menabungnya terlalu besar, melebihi batas kemampuan kita. Nah, tapi kita juga jangan nabung terlalu sedikit, di bawah kemampuan kita. Karena apa? Ya nanti hasil tabungannya gak bakalan maksimal ya. Kalau hasil tabungan gak maksimal, jumlah tabungan sedikit, nanti kalau ada pengeluaran dadakan pasti akan cepat habis itu uang tabungan. Makanya kita harus menabung sesuai dengan kemampuan kita. Penting banget kan kita mengetahui kemampuan kita menabung. Gimana nih caranya agar kita tahu kemampuan nabung kita? Silahkan hitung. Total pendapatan per bulan berapa, total pengeluarannya berapa, nanti bakal ketahuan. Misalkan nih total pendapatan 5 juta rupiah, terus total pengeluaran udah dihitung-hitung, udah sama hiburan, udah sama tagihan, lain sebagainya 4,5 juta. Nah, berarti teman-teman mampu nabungnya 500.000 rupiah. Insya Allah meskipun nih teman-teman ternyata cuma mampu nabung sedikit, gak jadi masalah. Yang penting konsisten ya. Nah, jadi ayo mulai dari sekarang usahakan kita mengetahui kemampuan nabung kita. Kemudian yang ketiga, tips menabung untuk penghasilan kecil yaitu pisahkan uang tabungan dengan uang yang lainnya. Nah, meskipun sedikit tapi jangan disepelekan ya, harus rapi, harus dipisahkan. Jangan disatuin dengan uang untuk tagihan, uang untuk sehari-hari, takutnya nanti malah kepake. Ah, nanggung ngeri cuma sedikit. Nah, justru itu ya, karena sedikit rawan untuk kepake, rawan untuk keambil. Pokoknya yang rapi dipisahkan. Jangankan uang tabungan, uang yang lainnya aja harus dipisahkan ya, berdasarkan posnya masing-masing. Uang untuk tagihan, uang untuk setoran, jangan disatuin sama uang untuk kebutuhan sehari-hari. Pokoknya usahakan budgeting, jangan ngerasa ribet. Itu mungkin di awal doang, tapi nanti kesananya teman-teman akan terbiasa dan gak bakalan ngerasa repot atau ribet lagi ya. Kemudian yang keempat, tips menabung untuk penghasilan kecil yaitu tandai setiap kali sudah menabung. Nah, biar kita tahu segimana disiplinnya kita dan biar terus semangat, usahakan tiap udah nabung ditandai ya. Misalkan aku nabungnya per hari, ditandain. Tiap udah nabung hari ini di checklist, besok misalkan libur ditandain juga. Nanti kalau misalkan ada uang lebihan pengen ditambal nih yang kemarin enggak, silahkan di double kayak gitu ya. Atau mungkin nih teman-teman yang nabungnya tiap bulan, bulan ini berhasil nabung, tandain. Bulan berikutnya misalkan karena ada sesuatu hal yang penting nggak bisa nabung, silahkan tandain. Nanti kalau ada rezeki lebih diganti tabungan yang sempat bolongnya kayak gitu, silahkan ya. Kalau nggak ditandain takutnya teman-teman kesananya malah nggak semangat ya, atau mungkin malah lupa nggak ngisi uang tabungan. Nah, kalau ditandain kan insya Allah akan selalu ingat, perkembangan tabungan juga bakalan kelihatan dan memicu kita untuk terus semangat menabung kayak gitu ya.
Kemudian yang kelima, tips menabung untuk penghasilan kecil yaitu cari penghasilan tambahan kecil-kecilan. Nah, kalau teman-teman ngerasa nabung selama ini terlalu sedikit, soalnya kalau ada pengeluaran dadakan pasti habis semuanya. Nah, silakan coba untuk cari penghasilan tambahan. Kalau mencari penghasilan tambahan yang besar susah, nggak apa-apa ya. Penghasilan tambahan yang kecil-kecil juga, yang penting konsisten. Dan usahakan ya, masukan dari aku nih, hasilnya ditabungin semuanya. Jangan ada yang dipakai untuk memenuhi keinginan, dipakai untuk hiburan, usahakan jangan dulu. Karena kan penghasilannya sedikit ya, nggak seberapa. Pokoknya maksimalin semuanya untuk menabung. Nah, jadi kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips menabung untuk penghasilan kecil. Yang pertama, tentukan tujuan yang jelas. Yang kedua, ketahui kemampuan menabung. Yang ketiga, pisahkan uang tabungan dengan uang yang lainnya. Yang keempat, tandai setiap kali sudah menabung. Dan yang kelima, cari penghasilan tambahan kecil-kecilan. Nah, oke, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi, aku nggak ada niatan untuk menggurui. Aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.